Terima kasih buat waktu yang diberikan pada saya. Video ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester perubahan sosial budaya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Miflang Benino. Saya adalah salah satu mahasiswa dari kampus Universitas Udayana, Fakultas Fisik Politik Sosiologi semester 9. Tema kali ini yaitu dinamika COVID-19 dalam perubahan struktural sosial masyarakat ditinjau dari perspektif Karl Marx. Virus corona atau COVID-19. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemunculan ini diberi nama SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit COVID-19. Di awal kemunculannya, virus ini mendapat beragam respon yang muncul dari masyarakat Indonesia. Sebagian mulai berhati-hati dan menerapkan pola hidup sehat, tetapi lebih banyak yang tidak peduli dan terkesan meremehkan, bahkan menjadikan virus ini sebagai bahan candaan. Bukan hanya masyarakat biasa, pejabat-pejabat pun banyak yang meremehkan keberadaan virus ini dan tidak melakukan persiapan maupun antisipasi munculnya wabah ini di Indonesia. Bahkan ketika COVID-19 mulai menyebar dengan cepat ke berbagai daerah dan beberapa negara, telah menutup akses keluar masuk pemerintah dan warga Indonesia masih terkesan santai dan kurang melakukan tindakan pencegahan terhadap virus ini. Ketakutan akan kematian merupakan konflik psikologis dasar pada manusia. 2020 dan sesuai dengan teori manajemen teror, ketakutan akan kematian yang tidak pasti datangnya membuat manusia melakukan berbagai hal untuk mempertahankan hidupnya. Dan COVID-19 tentu membuat teror yang dirasakan semakin intens. Tentunya ada beberapa hal positif dan negatif yang dilakukan orang-orang untuk bertahan hidup. Wabah COVID-19 bukan hanya berdampak pada segi kesehatan dan perekonomian masyarakat, tetapi juga berdampak pada sistem sosial budaya yang di dalamnya mengandung unsur penting seperti gagasan nilai dan norma yang ada pada masyarakat. Bagi masyarakat pedesaan dalam menghadapi pandemi menggunakan sistem sosial budaya yang sudah ada biasa menjadi solusi yang efektif, seperti dengan meningkatkan rasa gotong royong dalam mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 yang terasa spesifik nampak pada kegiatan bersama. Unsur penting yang sudah dipelajari, dialami dan dibangun bersama dalam sistem sosial budaya masyarakat pedesaan adalah gagasan nilai dan norma. Ketiga unsur ini yang mengalami penguatan, ada juga yang mengalami perubahan sebagai dampak adanya pandemi COVID. Pertama adalah gagasan merupakan suatu konstruksi pemikiran yang dibangun secara sosial di masyarakat sebagai pengembang kebudayaan dalam menyikapi lingkungan dan keadaan, termasuk pada kondisi pandemi ini. Kedua adalah nilai, merupakan gagasan mengenai hukum apakah suatu pengalaman atau tindakan bisa berarti pantas atau tidak pantas di lingkungan masyarakat desa, seperti halnya nilai kepercayaan yang sebagian mengalami perubahan akibat kebijakan publik yang ada di tengah pandemi. Yang ketiga adalah norma, yang dipahami sebagai aturan tindak tertulis bersama dalam menjalani kehidupan. Juga banyak yang mengalami perubahan akibat adanya pandemi. Perubahan sosial Karl Marx dalam perspektif COVID-19. Secara sosiologis, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Artinya, perubahan sosial yang terjadi secara sporadis dan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat. Akibatnya, ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini pada gilirannya telah menyebabkan disorganisasi sosial di segala aspek kehidupan masyarakat. Menggunakan kerangka teori perubahan sosial Karl Marx dalam buku One Social and Social Change, Marx membagi struktur sosial masyarakat ke dalam dua struktur, yaitu struktur dasar
basic struktur berupa cara dan alat produksi, persoalan ekonomi, dan superstruktur terdiri dari realitas abstrak yaitu kesadaran dan realitas institusional seperti agama, keluarga, politik, hukum, budaya, dan lain-lain. Karl Marx berpendapat bahwa perubahan sosial menurut Marx adalah perubahan-perubahan yang terjadi karena perkembangan teknologi atau kekuatan produktif dan hubungan antara kelas-kelas sosial yang berubah. Perubahan sosial yaitu berlangsung terus-menerus dari waktu ke waktu, apakah direncanakan atau tidak, yang terus menjadi tak tertahankan. Nah, perubahan adalah proses yang wajar, alamiah, sehingga segala sesuatu yang ada di dunia ini akan selalu berubah. Pada dasarnya, perubahan masyarakat terjadi dengan sangat lambat, melainkan tergantung dengan situasi sosial yang mempengaruhinya. Dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang berkenan dengan kehidupan masyarakat, yang termasuk perubahan sistem nilai dan norma sosial, sistem lapisan sosial, struktur sosial, proses sosial, pola dan tindakan sosial warga masyarakat, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan. Karl Marx berpendapat bahwa struktur masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu infrastruktur dan suprastruktur. Infrastruktur merupakan dasar dari suatu masyarakat dalam berproduksi di bidang ekonomi, sedangkan suprastruktur terdiri atas lembaga sosial, gagasan, dan nilai. Infrastruktur adalah fundamental dasar untuk membentuk suprastruktur. Menurut Marx, perubahan sosial didorong oleh posisi dan situasi basic struktur ekonomi, sehingga tatanan struktur agama, budaya, sosial, dan keluarga, politik, dan lain-lain akan sangat ditentukan oleh basic struktur ekonomi. Artinya, ekonomi menjadi faktor dominan dan menentu dan penentu arus perubahan sosial di masyarakat. Namun, teori Marx untuk saat ini kurang tepat untuk dijadikan landasan pembacaan terkait faktor utama pendorong perubahan sosial masyarakat di masa ini. Namun, realitas sosial yang terjadi di masyarakat saat ini, faktor utama pasti struktur pendorong perubahan sosial masyarakat adalah lebih dikarenakan virus COVID-19, bukan faktor ekonomi, sebagaimana teori Marx. Sebab munculnya virus COVID-19 mampu mengubah bangunan suprastruktur ekonomi, budaya, hukum, relasi sosial, kesehatan, dan kehidupan beragama di masyarakat. Di bawah ini digambarkan perubahan struktur sosial masyarakat akibat COVID-19. Pertama itu aspek ekonomi. COVID-19 berdampak terjadinya kegoncangan struktur ekonomi masyarakat. Goncangan ini dikarenakan adanya kebijakan pembatasan atau penutupan produksi seperti warung-warung kecil dan pedagang-pedagang lainnya karena harus menetapkan sikap social distancing. Pembatasan atau penutupan itu untuk menghindari kerumunan manusia dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Aspek sosial budaya, kebijakan sikap sosial distancing sangat berdampak terhadap relasi sosial budaya di masyarakat, di antaranya pada sektor pendidikan, di mana Kemendikbud RI membuat peraturan belajar di rumah (BDR) dengan sistem daring online dan dihapusnya ujian nasional dengan harapan dapat mencegah COVID-19. Aspek politik, manifestnya sebesar COVID-19 berdampak pada dunia politik, yaitu terjadinya migran politik. Etima politik adalah situasi politik yang penuh teka-teki atau ketidakjelasan terhadap proses-proses kegiatan politik di masyarakat, seperti ditundanya hajatan politik pilkada gubernur, wakil gubernur, pilkada bupati, wakil bupati, dan ditundanya pilkades sampai dengan waktu yang belum pasti hingga COVID-19 mereda. Aspek keagamaan berdampak terhadap kehidupan keagamaan. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada agama dalam berbagai hal, termasuk pembatalan ibadat sebagai keyakinan dan penutupan sekolah minggu, serta pembatalan ziarah, upacara, dan festival. Banyak gereja, sinagog, masjid, dan kuil menawarkan ibadah melalui siaran langsung di tengah pandemi. Di sisi lain, dengan adanya wabah virus corona, tidak bisa dipungkiri telah mengubah pola perilaku sosial bangsa Indonesia. Yang pertama itu mengubah pola pikir untuk hidup sehat. Nah, dengan merebaknya COVID-19 di berbagai wilayah di Indonesia, secara tidak langsung membius masyarakat untuk hidup sehat, seperti rajin berolahraga, cuci tangan setiap saat bepergian keluar rumah, selalu menggunakan masker, dan banyak mengkonsumsi buah-buahan. Yang kedua itu perilaku over
efektif. Beredarnya pemberitaan tentang virus corona yang telah menjangkit Indonesia berdampak pada sikap masyarakat yang terjadi lebih overprotective terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, yang berikut itu meningkatkan kerjasama. Dengan rasa takut yang tinggi akibat virus yang berawal dari Wuhan ini, masyarakat bekerja sama bahu mengurangi penyebaran virus ini. Kita bisa melihat aksi-aksi lembaga-lembaga sosial hingga tingkat RT dari berbagai pelosok di Indonesia. Yang berikut itu aktivitas berbasis teknologi. Wabah COVID-19 telah merubah wajah peradaban. Hampir semua kegiatan pemerintah, pendidikan, bisnis, dan lainnya berjalan dengan menggunakan teknologi yang sejak lama adanya. Uang rakyat untuk rakyat. Bantuan sosial yang selama ini dianggap tidak tepat sasaran, dengan adanya COVID-19, seluruh unsur pemerintah memposisikan anggaran bantuan stimulan sembako untuk masyarakat kurang mampu, yang sejatinya adalah memang hak mereka yang selama ini tersedot untuk anggaran biaya lainnya. Bisa kita katakan dengan wabah corona ini masyarakat kurang mampu mendapatkan hak mereka yang sesungguhnya, yang selama ini cukup diabaikan oleh pemerintah. Sekian dari saya, kiranya apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan masih minimnya dalam penyampaian slide. Sekian dan terima kasih.